Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan kelompok yang mengerjakan tugas filsafat hukum. Di sini kami dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung dengan pokok pembahasan terhadap teori utilitarianisme hukum menurut Jeremy Bentham dengan dosen pengampu Pak Muhammad Alfi Pratama S. Phil MPhil. Dengan saya sendiri adalah Muhammad Reli Nursyifa dan rekan kami Kasmito Aminjoyo, Reja Anugrah, Bilal Sasabil Agusti. Oke, baik. Yang pertama adalah yang melatar belakangi dari pengerjaan tugas kami yaitu adalah ilmu hukum sendiri. Ilmu pengetahuan itu bisa muncul dan berkembang di berbagai belahan negara dan bahkan bisa bermigrasi ke belahan negara lainnya serta mendapat kemajuan yang luar biasa dari tempat awal di mana itu ilmu hukum di mana itu ilmu ditemukan. Dan selanjutnya bisa dijadikan ilmu awal yang sederhana menjadi dasar untuk diketemukannya ilmu-ilmu baru yang lebih kompleks dan rumit, bahkan berkembang menjadi cabang-cabang ilmu yang lainnya, yang memerlukan keseriusan dalam pengkajian dan pengembangan secara mandiri dan terpisah dari induk ilmunya. Dalam realitanya, seperti yang kita ketahui bersama adalah adanya satu kelompok-kelompok kecil manusia yang kukuh mengklaim identitas suatu ilmu sehingga mendikotominya menjadi ilmu barat ataupun ilmu timur. Dan yang lainnya itu dalam bentuk ruang lingkup ideologi yang bertentangan terhadap berbagai pandangan filsuf lainnya. Dengan realitas yang lainnya ini tidak bisa dapat dipungkiri lagi. Karena ini sudah menjadikan sebuah budaya yang turun-temurun dijadikan dalam perkembangannya dan dipertahankan serta diajarkan kepada berbagai kalangan masyarakat. Begitu pula terhadap ilmu hukum. Sebagaimana yang diketahui, ilmu hukum itu sendiri sifatnya adalah general. Dalam pandangan ini memiliki berbagai macam teori dari berbagai filsuf. Sebagai contohnya yaitu aliran utilitarianisme. Maka dalam hal ini kami ingin mengangkat pembahasan mendalam terkait aliran utilitarisme menurut tokoh Jeremy Bentham dengan pendekatan filsafat hukum. Dengan ini kami mengangkat judul teori utilitarisme hukum menurut Jeremy Bentham. Lalu di sini kami terdapat rumusan masalah yang menjadikan poin-poin dari pembahasan kami, yaitu pertama, bagaimana gambaran umum dari perkembangan filsafat hukum itu sendiri. Lalu bagaimana riwayat hidup dari Jeremy Bentham atau biografi singkat perjalanan hidup Jeremy Bentham. Lalu apa saja teori-teori dari pemikiran Jeremy Bentham yang dikemukakan hingga dipertahankan. Lalu bagaimana relasi terhadap teori-teori Jeremy Bentham, baik itu dari teori utilitarisme maupun teori-teori lain yang dikemukakan atau dijalani oleh Jeremy Bentham itu sendiri. Dalam pembahasan awalnya di sini terdapat gambaran umum bagaimana itu filsafat hukum. Sebagaimana diketahui, perkembangan keilmuan hukum dalam bidang filsafat tidak begitu menggembirakan. Kenapa? Karena hal ini dilihat dari teori hukumnya dan paradigma ya hukum yang ada, hukum masih banyak menengok ke belakang atau masih adanya paradigma klasik dan abad pertengahan dan begitu juga menghegemonik sampai ke hilir. Dari pengkajian ilmu hukum ini sampai pada memproduksi hukum dan penegakan hukum lainnya. Terutama terhadap realitasnya yang begitu menghegemonik itu, begitu lama ini ternyata menjerumuskan pada jurang pragmatis hukum itu sendiri. Dan banyak dipertontonkan secara kasat mata keengganan untuk menemukan hakikat hukum yang selaras dengan membuatkan ujung-ujungnya terhadap adanya sebuah kebingungan dalam mencari kebenaran dan keadilan yang baik dan benar itu sendiri. Baik juga itu mensinkronisasikan dan mengkontekstualisasikan terhadap asas dan paradigma hukum dengan fakta peristiwa hukum yang terjadi yang terus berkembang dengan ragam variasi secara akseleratif. Oke, selanjutnya terhadap penjelasan riwayat hidup Jeremy Bentham akan dijelaskan oleh rekan kami. Di sini saya akan menjelaskan poin bagian riwayat hidup Jeremy Bentham. Jeremy Bentham pada tahun 1748 sampai 1832 merupakan filsuf utilitarian Inggris.
ahli ekonomi dan ahli hukum teoritis yang memiliki pengaruh besar dalam melakukan reformasi pemikiran pada abad ke-19, baik di Inggris maupun pada level dunia. Dia dijuluki sebagai Luther of the Legal World atau Luther dalam bagian hukum. Sebab pada akhir abad ke-18 Masehi, sistem hukum Inggris yang kuno, korup, dan belum direformasi bisa dipandang sebagai agama nasional. Sementara ia tidak hanya berani menentangnya, akan tetapi juga menciptakan suatu struktur hukum baru yang menarik banyak penganut dan pada akhirnya mengalami terjadinya reformasi. Pada tahun 1788, Bentham bekerja keras untuk menemukan prinsip-prinsip legislasi, sebuah karya besar yang membuatnya dikenal selama bertahun-tahun kemudian adalah An Introduction to the Principle of Moral and Legislation yang diterbitkan pada tahun 1789. Dalam buku ini, Jeremy Bentham mendefinisikan prinsip utilitas. Ketenaran karya ini menyebar secara luas dan cepat. Jeremy Bentham mendapat kewarganegaraan Perancis pada tahun 1792 dan saran-sarannya diterima dengan penuh hormat oleh negara-negara Eropa dan Amerika. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori Jeremy Bentham. Nah, di sini teori Jeremy Bentham juga yang disebut itu yang sangat familiar, yaitu teori utilitarian atau teori kebahagiaan. Nah, yang menganggap bahwa manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Jadi, jika perbuatan tersebut dapat mengantarkan kebahagiaan, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang begitu baik. Nah, di sini ada prinsip ruang lingkupnya juga. Nah, menurut Jeremy Bentham, prinsip ruang lingkup pembentukan undang-undang hendaknya dapat melahirkan suatu peraturan perundang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua atau individu, sehingga memberikan kebahagiaan bagi masyarakatnya. Contoh penerapan prinsip ultarianisme yang diusung oleh Jeremy Bentham seperti penerapan hukum pidana, khususnya dalam hal pidanaan. Kita ada dua teori yang bisa disebutkan. Jenis-jenis teori ultarianisme yaitu hedonistik ultarianisme. Nah, yang disebut hedonistik ultarianisme yaitu teori merupakan konteks parameter yang mengenai kebahagiaan atas suatu tindakan yang bermoral. Jeremy Bentham berpendapat bahwa untuk menentukan suatu tindakan yang benar atau salah, moralitas dan sikap merupakan suatu kesan yang dapat kita nilai sendiri sehingga bersifat absolut. Nah, dua, sosial utilitarianisme. Sosial utilitarianisme dalam sosiologisa utilitarianisme bahwa tujuan adalah penciptaan dari seluruh hukum. Tidak ada suatu peraturan hukum yang tidak memiliki asal-usulnya pada suatu tujuan tersebut, yaitu pada tujuan praktis. Nah, dapat disimpulkan bahwa prinsip utilitarianisme Jeremy Bentham merupakan prinsip yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan bagi umat manusia dan menjunjung tinggi untuk mendapatkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya, Tasmito. Poin D, relasi terhadap teori-teori Jeremy Bentham. Setiap manusia berada di bawah pengaruh dua hal pokok, yaitu pain, penderitaan, dan pleasure, kenikmatan atau kebahagiaan. Penghukuman adalah bagian dari tugas pemerintah dalam bidang hukum mempromosikan kebahagiaan masyarakat. Andainas menyatakan bahwa penghukuman memiliki 3 efek pencegahan umum. Yang pertama, efek penjeraan. Kedua, memperkuat larangan moral. Dan yang ketiga, menstimuli kebiasaan berperilaku yang taat hukum. Sementara dalam pencegahan individual, penghukuman dapat mencegah terjadinya kejahatan melalui 3 cara, yaitu 1. Penghukuman membuat terhukum mustahil untuk melakukan kembali kejahatan.
2. Menjerahkan terhukum dan menggentarkan orang lain dan melakukan kejahatan. 3. Menciptakan kesempatan untuk melakukan reformasi bagi pelanggaran hukum. Jadi, di dalam teori Jeremy Bentham dalam kaitannya dengan Indonesia adalah bahwa setiap hukum yang dibuat maupun yang akan diterapkan senantiasa dapat memberikan kemanfaatan, yaitu untuk kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakatnya sendiri. Dan dapat disimpulkan juga bahwa kebahagiaan setiap individu dalam hidup layak dilindungi, dipelihara, dan dilestarikan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Semoga dapat diterima. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.